Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini adalah waktu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Tentu ini adalah hal yang sebenarnya tidak kita harapkan, tapi akhirnya juga memang terpaksa harus kita jalani bersama-sama. Dan semoga Bapak Ibu sekalian, calon jamaah haji dari Tiga Cahaya Utama ini selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat, kita bisa menjalankan ibadah haji pada tahun yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Bakhtiar tadi, beberapa hal yang sebenarnya terkait dengan ibadah haji, salah satunya adalah terkait dengan psikologi. Contoh sederhana saja Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian hari ini bertemu bertatap muka dengan menggunakan media elektronik begini, media sosial yaitu berupa Zoom begini, Bapak Ibu pasti merasakan sesuatu yang tidak nyaman, betul apa tidak? Sederhana saja, ini perubahan, nah gitu ya, ini adalah perubahan, tapi mau nggak mau, ya ini harus dijalankan. Artinya bahwa ada sesuatu hal yang sebenarnya itu tidak kita inginkan, tapi ternyata ini terjadi. Dan terpaksa kita harus mengikuti proses-proses seperti ini. Tapi sekali lagi bahwa kita masih bersyukur bahwa kita masih diperjumpakan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga perjalanan Bapak Ibu sekalian nanti pada saatnya nanti itu menjadi perjalanan yang luar biasa dan menyenangkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, menjadi calon jamaah haji adalah sesuatu hal yang tentu menjadi dambaan semua umat Islam, warga Muslim, dimanapun berada. Karena memang pada prinsipnya bahwa pergi haji itu tidak semua orang bisa menjalankan, tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, hari ini mungkin yang sudah pernah pergi haji dan sekarang untuk pergi haji yang kedua kalinya, dan mungkin ada juga yang baru pertama kali pergi haji, maka ini harus kita syukuri, benar-benar kita syukuri karena kita menjadi bagian yang terpenting dari sekian banyak umat manusia yang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, tentu persoalan dalam hidup ini ada banyak. Tentu persoalan haji ini bukan hanya pada persoalan fisik semata, tetapi sebenarnya ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan psikologi. Dan nanti akan saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian beberapa hal terkait dengan kehidupan psikologi seseorang ketika kita berada dalam berbagai situasi, kemudian juga bagaimana kita memahami situasi yang sekarang ini berkaitan dengan haji yang akan Bapak Ibu laksanakan pada waktu yang akan datang. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba memulai dari sesuatu yang sederhana sekali, bahwa inilah kondisi kita, bahwa Bapak Ibu sudah merencanakan untuk berangkat haji. Ada dua sisi yang penting yang harus kita pahami betul. Karena kalau tidak kita paham, maka kita akan timbul persoalan-persoalan psikologi, yaitu bisa emosional, bisa psikologis yang lain. Yang pertama adalah berangkat haji itu tentu ada kendali pribadi. Kendali pribadi itu adalah segala sesuatu yang Bapak Ibu bisa atur dan bisa lakukan. Maka itu akan mendorong Bapak Ibu untuk menuju pada persiapan ataupun kesiapan Bapak Ibu sekalian untuk berangkat haji. Yang kedua adalah berangkat haji itu juga berkaitan dengan adanya kendali non-pribadi, yaitu segala hal yang tidak dapat diatur oleh diri kita sendiri. Artinya ada pihak-pihak lain ataupun situasi yang itu tidak bisa kita kendalikan, sehingga itu bisa membuat kita berangkat haji, ataukah kita gagal berangkat haji. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang kendali pribadi, saya akan mulai dari kendali pribadi. Kendali pribadi, Bapak Ibu sekalian, ada dua sisi. Satu adalah kendali material, yang satu adalah kendali spiritual.
Kendali material, kalau misalkan saja rentangannya itu dari 0 sampai 10 untuk material, kemudian 0 sampai 10 spiritualnya, maka gambaran angka semakin ke kanan itu adalah semakin baik. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki material untuk pergi haji itu, maka sebenarnya nilainya mendekati 10. Kemudian spiritualnya juga begitu, bahwa masing-masing pribadi, masing-masing orang itu memiliki spiritualitas, mulai dari 0 yang terendah sampai pada spiritualitas yang tertinggi di situ. Nah, mari saya gambarkan Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan bagaimana kendali pribadi itu akan berakibat pada apakah kita akan pergi menjalankan ibadah haji ataukah tidak. Yang pertama adalah ketika seseorang berada pada materialnya ternyata rendah, spiritualnya rendah, maka kemungkinan untuk pergi haji itu menjadi kecil. Sudah duit nggak punya, kemudian spiritualnya juga tidak yakin bahwa dirinya akan bisa pergi haji dan sebagainya, maka itu menjadi hambatan yang sangat besar untuk pada akhirnya tidak mungkin mereka akan pergi haji. Ketika kedua-duanya ini ada pada diri kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada sebagian dari kita yang tinggi materialnya tetapi rendah spiritualnya. Bisa jadi nanti pada saat pergi haji, itu mereka memandang segala sesuatu itu adalah yang kasat mata, yang dia lihat, yang dia pahami, dan dia inginkan seperti yang dipikirkan. Tetapi nilai-nilai spiritualitasnya menjadi hilang, bahwa kehadiran menuju Baitullah ataupun tempat di mana kita dipanggil oleh Allah bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain, itu tidak ada nilai-nilai spiritualnya. Artinya kesadaran bahwa ibadah haji yang dilakukan itu adalah spiritual itu tidak ada. Mungkin saja Bapak Ibu pernah mendengar bahwa ada orang yang pergi haji itu ya hanya karena mengejar gengsi dan sebagainya. Insya Allah, semoga saja yang akan pergi haji, Bapak Ibu hari ini adalah orang-orang yang tidak berada pada posisi yang ini, Bapak Ibu sekalian. Tinggi material, rendah spiritual. Kita tidak berharap pada posisi ini. Mereka bisa posisi ini, mereka bisa pergi haji, tetapi mereka lebih berpikir bahwa semua dalam perhitungan yang matang matematisnya. Bahwa kalau 1 ditambah 1 itu sama dengan 2, tetapi sebenarnya orang pergi haji itu 1 ditambah 1 bisa lebih dari 1. Kenapa begitu? Karena kita selalu berharap ridho Allah sehingga kita bisa menjadi haji mabrur. Itulah yang kita harapkan sebenarnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada tipologi yang berikutnya, yaitu tinggi spiritual tetapi rendah material. Ini orang ini sebagian diantaranya pernah kita jumpai bahwa orang-orang yang mungkin tidak secara material tidak mampu, tetapi karena keyakinan dirinya, maka dia selalu berada dalam jalan Allah, maka ternyata tidak tertutup kemungkinan bahwa sebagian ustadz kita ada juga yang pergi haji karena mendapatkan berkah dari orang lain, dihajikan oleh pihak-pihak lain, ketika dia berada pada spiritualitas yang baik. Ini sesuatu yang tentu saja menjadi anugerah spiritualitas, keyakinan seseorang bahwa saya yakin bahwa Allah itu selalu memberikan yang terbaik kepada hambanya, selalu memberikan kebahagiaan pada hambanya. Meskipun secara material dia tidak memiliki kehidupan material yang berlebih, tetapi keyakinan dirinya bahwa Allah bisa memberikan yang terbaik untuk kehidupan dirinya maupun kehidupan akhiratnya, maka dia tetap bisa menjalani kehidupan pribadinya secara baik. Nah, tentu saja Bapak Ibu sekalian, yang kita harapkan adalah posisi yang keempat. Bapak Ibu secara materi sudah baik, kemudian tinggi spiritualitasnya. Ini tentu adalah yang kita harapkan hari ini. Yang kita harapkan selalu ada pada diri kita, bahwa kita punya kemampuan secara finansial yang mendukung perjalanan haji kita, sehingga tidak berpikir ketika kita haji kemudian yang di rumah seperti apa, tidak berpikir kembali.
kemudian secara spiritual bahwa kepergian Bapak Ibu sekalian itu semata-mata bukan karena materi, tetapi karena ridho Allah. Tentu saja ini adalah hal yang penting untuk kita harap. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja kenapa saya katakan bahwa dua dimensi ini adalah dimensi material dan spiritual itu adalah kendali pribadi pada Bapak Ibu sekalian, itu karena nilai rendahnya material, itu karena usaha kita, bisa jadi karena keseriusan kita dalam usaha, maka kita menjadi tinggi material, tetapi tingginya spiritual pun juga begitu, tentu semuanya kita usahakan. Orang yang malas, maka mungkin materi juga tidak akan bagus. Orang yang malas untuk meyakini bahwa Allah itu ada, Allah itu esa, kemudian bagaimana kita tunduk kepada perintah-perintahnya, itu pun tentu tidak akan bisa kita dapatkan tanpa ada upaya-upaya yang kita lakukan. Dan ini tentu saja dengan kesadaran yang luar biasa. Nah ini Bapak Ibu sekalian, hal yang penting, kendali pribadi ini merupakan hal yang penting yang dapat mendorong kita dan membantu kita untuk bisa sampai untuk pergi haji itu, salah satu sisi. Nah inilah pentingnya, maka dari itu tetap jaga spiritualitas Bapak Ibu sekalian, materi semuanya bisa diusahakan, spiritualitas juga tetap kita bisa usahakan itu. Artinya mendekatkan diri kepada Allah, kalau di situ dituliskan bahwa mendekatkan diri kepada Allah, artinya adalah kita secara proaktif berusaha untuk mendekati Allah. Artinya ada usaha pribadi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Maka tingginya materi, itu pun juga kita usahakan untuk sungguh-sungguh bekerja, sungguh-sungguh berhemat, dan sebagainya. Maka itu akan memberikan konsekuensi kepada diri kita bahwa kita akan memiliki tinggi materi, kemudian kita yakin dan kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu menggambarkan tingginya spiritualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja ini adalah gambaran. Bisa jadi secara psikologis orang yang tinggi spiritualitasnya, kemudian tinggi materinya, itu akan menyadari betul bahwa misalkan kalau Bapak Ibu misalkan suatu saat nanti pada tahun 2021 atau tahun yang akan datang Bapak Ibu akan pergi haji, maka tentu saja ada di bandara pasti akan ada proses pemeriksaan yang luar biasa. Mulai dari barang, kemudian Bapak Ibu sekalian, kelengkapan, tentu saja akan selalu diperiksa dan itu pasti akan banyak orang yang ada di situ. Dan itu antri. Nah, kalau orang yang tinggi spiritualitasnya, tinggi materinya, maka dia tidak akan pernah mengeluh di situ. Karena keluhan itu hanya akan menimbulkan suasana batin yang gundah gulana, kemudian menjadi resah dan tidak fokus pada tujuan utamanya. Tetapi orang yang berada pada tinggi material, kemudian rendah spiritual, itu bisa jadi bahwa ketika dia antri seperti ini, maka dia berada pada antrian yang cukup panjang, mulai ke depan. Kenapa sih ini kok saya harus antri? Padahal saya itu punya duit banyak, mestinya saya bisa diberikan posisi yang terdepan sana. Karena mungkin ada kebiasaan-kebiasaan buruk pada diri kita ketika kita punya materi yang baik, maka kita akan mencari jalan kemudahan saja. Ketika itu tidak diimbangi dengan spiritualitas, maka akan muncul persoalan baru. Persoalannya adalah bahwa ya saya harus didahulukan, saya harus mendapatkan prioritas. Ini tentu sangat berbeda dengan orang yang memiliki materi yang baik, kemudian juga memiliki spiritualitas yang baik. Semuanya ingin menuju Baitullah, kemudian antri ini adalah bagian yang harus saya jalani untuk sampai di Baitullah. Nah inilah kesadaran Bapak Ibu sekalian. Maka bisa kita lihat tentu kebahagiaanlah yang bersama-sama dengan orang lain, ini adalah sesuatu yang membahagiakan. Saat ini saja kita misalkan akan lebih senang ketika Bapak saya tanya misalkan kita mau bertemu di dalam satu ruangan, ataukah kita dengan menggunakan media seperti ini? Tentu jawaban Bapak Ibu sekalian tentu akan berbicara bahwa ya saya lebih senang untuk ketemu, karena langsung bisa berinteraksi, kan gitu. Nah tapi ini adalah faktanya, dan kita tidak akan memungkiri bahwa ini adalah satu hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang kedua, seperti yang saya katakan tadi bahwa Bapak Ibu
ada kendali pribadi dan ada kendali non-pribadi. Kendali non-pribadi, salah satunya adalah kesehatan fisik, baik fisik maupun mental. Hari ini kita sehat, bisa jadi besok terkena flu. Lusa sudah sehat lagi. Kemudian kapan lagi kita sakit, kemudian bisa sehat lagi. Tentu saja semua orang, setiap orang itu bisa berharap untuk sehat. Dan kesehatan ini bisa kita usahakan juga sebenarnya sebagian di antaranya. Kenapa? Dengan mengajarkan ataupun mempola hidup kita, hidup sehat dan sebagainya, asupan gizi yang cukup dan sebagainya itu kita atur. Kemudian mentalitas kita juga kita inginkan. Tapi itu kadang-kadang mentalitas kita ataupun fisik kita itu karena hal lain. Cuaca yang buruk, cuaca yang berubah pada situasi seperti ini, maka bisa mempengaruhi pada kesehatan kita. Kita siap untuk dalam situasi panas, tapi ternyata di Malang sangat dingin, di beberapa tempat mungkin sangat dingin, maka perubahan pagi yang dingin, kemudian siangnya menjadi sangat panas begitu, itu bisa berpengaruh pada kesehatan kita. Maka itu kendali non-pribadi. Yang kedua adalah tentu saja kendali non-pribadi itu paspor atau visa kita, itu seperti apa? Apakah paspor visa kita sudah ada? Saya yakin bahwa paspor visa Bapak Ibu sekalian sudah ada. Kemudian transportasi sudah ada. Nah, kesehatan Bapak Ibu sudah baik, paspor sudah ada, visa sudah ada, transportasi sudah siap, pesawat juga sudah ada, kemudian transportasi dari Malang menuju ke Surabaya juga ada, dari Surabaya menuju Makkah juga ada. Tetapi ternyata Bapak Ibu sekalian, ada satu hal lagi yang tidak bisa kita tembus, yaitu tentang kebijakan. Ternyata kebijakan Arab Saudi sampai sekarang belum bisa membuka untuk banyak orang. Tetapi ibadah haji dibuka pada tahun ini, tetapi untuk kalangan terbatas saja. Apa sebabnya? Nah, sebabnya itu karena bencana ataupun wabah virus COVID-19 sekarang ini yang kita alami bersama-sama. Hari ini orang berpikir bahwa kita itu punya musuh tapi nggak kelihatan. Kita punya musuh nggak kelihatan. Ini musuh kita itu nggak jelas nih warnanya seperti apa. Tapi tiba-tiba orang bisa sakit, bisa ini dan sebagainya. Nah, kebijakan ini tentu saja itu berawal dari situasi bencana yang terjadi pada saat ini. Nah, kebijakan diambil tentu saja kalau kita sadari bahwa ya ini adalah untuk keselamatan diri kita. Arab Saudi menutup untuk kegiatan haji yang terbuka seperti biasanya sampai ratusan ribu orang atau jutaan orang kumpul di sana, maka sekarang dibatasi betul. Untuk apa? Ya karena tidak ingin peserta haji ataupun mereka yang akan beribadah itu terganggu dengan kondisi kesehatan. Dan ini Bapak Ibu sekalian, tentu saja paspor ini ada kaitannya dengan orang lain. Ketika kita kurang satu hal, maka paspor nggak bisa terbit. Transportasi juga begitu, pesawatnya ada, tapi ternyata pilotnya mengikuti kebijakan tidak boleh terbang ke sana, maka juga tidak bisa melakukan penerbangan di situ. Kemudian bencana ini sampai kapan, kita juga tidak tahu. Maka yang bisa kita tahu, hanya meningkatkan spiritualitas kita, agar semoga Allah segera mengembalikan situasi yang baik ini kepada kita semua, agar wabah dan bencana ini segera dicabut dari permukaan di bumi ini. Bapak Ibu sekalian, tentu saja inilah kalau misalkan kita sudah berharap dalam pikiran kita, dalam hati kita, kita yakin bahwa Bapak Ibu akan sampai ke Baitullah, meskipun saat ini digelar secara terbatas, hanya untuk ekspatriat yang sudah ada di Arab Saudi sana, dengan permit khusus, dengan izin-izin khusus, baru mereka boleh melakukan ibadah haji. Dan tentu saja kita bukan ekspatriat yang ada di Arab Saudi sana, sehingga tidak mungkin kita akan berada di Arab Saudi pada saat ibadah haji itu, karena memang dilarang untuk masuk di lingkungan Arab Saudi sana. Nah, ini semua mungkin akan membuat Bapak Ibu memiliki rasa kecewa, kemudian merasa ya tidak nyaman dengan itu dan sebagainya. Tetapi hari ini kita harus mencoba untuk memulai apapun yang terjadi hari ini adalah bukan kesalahan siapa-siapa, tapi ini adalah kehendak Allah. Dan itulah salah satu wujud spiritualitas kita agar hati kita tetap menjadi tenang dengan situasi yang seperti ini.
Bapak Ibu sekalian, tentu saja yang namanya ibadah haji itu adalah bagi orang yang mampu. Mampu itu tentu saja adalah secara finansial, kemudian ada fisiologisnya, fisiknya mampu, spiritualitasnya juga meyakini bahwa apa yang dilakukan pada ibadah haji itu adalah untuk menyempurnakan syariat dan rukun Islam yang Bapak Ibu yakini. Kemudian secara psikologi dan sosial, Bapak Ibu tentu pasti berpikir, memiliki sesuatu yang dipikirkan, kemudian bagaimana perasaan ketika akan pergi haji, bagaimana tindakan-tindakan kita selama nanti dalam perjalanan ibadah haji. Nah, saya akan berkutat pada 3 hal ini, psikologi sosial, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Mari Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini. Bapak Ibu sekalian, harapan berangkat haji tahun 2020. Sekarang bisa kita wujudkan atau tidak, Bapak Ibu? Sementara ini kita harus bersabar. Biasanya secara psikologis, Bapak Ibu sekalian, harapan berangkat ini adalah menjadi harapan calon jemaah haji. Lawannya harapan itu adalah kenyataan haji pada tahun 2020 tetap terselenggara, tetapi hanya bagi orang-orang yang terbatas saja. Nah, ketika kita berpikir, sebagian orang berpikir bahwa harapan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, maka akan menimbulkan kecewaan pada diri kita. Namun demikian, bagi para calon jemaah haji yang sudah mengikhtiarkan dirinya, memiliki kelebihan dalam sisi material dan sisi spiritual, maka sebenarnya harapan berangkat ini hanya kita sandarkan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah wujud nilai spiritualitas kita. Maka ketika hari ini ternyata keberangkatan haji itu harus ditunda tahun 2021, maka tidak akan menyurutkan bahwa ini adalah kehendak Allah, maka saya pun tidak akan merasa kecewa. Maka sekali lagi, hilangkan kekecewaan itu. Ya barangkali misalkan sudah ada yang mengundang tetangga untuk bersyukur bersama, ya sudahlah, itu untuk interaksi kita dengan tetangga kita. Nggak usah khawatir bahwa kita dicemooh tetangga kita, oh nggak haji, nggak jadi berangkat haji. Nah, nggak jadi berangkat haji kan sekarang, nggak usah dipikirkan itu. Karena itu tidak perlu sakit hati dengan ejekan orang. Karena itu memang kehendak Allah. Dan tidak ada satupun orang yang akan bisa menghalangi setiap kehendak Allah sekecil apapun. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mohon untuk tidak kecewa dan biasa saja bahwa kita yakini bahwa Bapak Ibu akan berangkat haji pada tahun 2021. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari haji tahun 2021. Tentu saja panggilan Allah ini yang kita harapkan, sangat Bapak Ibu harapkan, sangat Bapak Ibu inginkan, bahwa semakin lama semakin dekat. Jika Bapak Ibu merasa bahagia, maka tahun 2021 itu akan berjalan dengan begitu cepat tanpa terasa. Tetapi ketika Bapak Ibu diliputi dengan kekecewaan, maka pasti perjalanan hingga tahun mendatang, kepergian Bapak Ibu untuk berangkat haji tahun yang akan datang, maka itu menjadi sebuah penantian yang sangat lama. Kalau boleh saya katakan, misalkan kalau kita ingin ketemu dengan cucu kita, maka seakan-akan waktu itu berjalan begitu cepat. Wah, kita besok sudah akan ketemu. Tetapi kadang-kadang ketika kita harus menunggu, maka kita harus merasa bahwa sesuatu itu sangat lama. Tetapi apalagi kalau ditambah dengan kekecewaan. Kecewa pasti kita akan merasa waktu itu menjadi berjalan begitu lambat dan begitu lama. Nah, mari kita cermati bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Secara kognitif, Bapak Ibu memiliki yang disebut dengan pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Pengetahuan salah satunya adalah tentang hakikat haji, makna haji, tujuan daripada Bapak Ibu akan pergi haji itu. Dan tentu saja
pengenalan pemahaman tentang hakikat, makna dan tujuan itu akan bisa berpengaruh kepada perasaan Bapak Ibu sekalian, yaitu di afektif Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu memahami hakikat dan tujuan haji itu, maka akan timbul yang disebut dengan rasa cinta Bapak Ibu pada kehidupan Bapak Ibu. Rasa cinta Bapak Ibu pada saudara-saudara, rasa cinta Bapak Ibu untuk perjalanan Bapak Ibu sekalian, rasa cinta Bapak Ibu terhadap segala sesuatu yang Bapak Ibu miliki. Dan perasaan yang rasa cinta itu kepada siapapun, kepada kehidupan apapun, terutama kepada Allah itu, maka tentu akan bisa mengembangkan empati Bapak Ibu sekalian. Yaitu peduli pada orang lain, peduli pada diri sendiri, memahami orang lain, memahami diri kita sendiri. Dan ketika rasa cinta itu ada, empati kita itu ada, maka kita akan menjadi peka terhadap satu situasi itu. Makanya ketika misalkan kita tahun 2020 ini batal untuk berangkat haji pada saat ini, atau ditunda pemberangkatan haji kita itu, maka kita punya kepekaan bahwa dengan begini, maka sebenarnya ada waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri lebih baik. Misalkan yang kemarin mungkin bisa jadi kita merasa tidak siap, sekarang ini diberikan waktu untuk lebih baik mempersiapkan diri. Pikirkan pikiran-pikiran yang positif, pikirkan perasaan-perasaan yang positif, tanamkan perasaan yang positif itu untuk selalu timbul dalam hidup diri kita. Kemudian bagaimana tindakan-tindakan kita? Tindakan-tindakan kita itu akan memunculkan kesediaan. Nah, kesediaannya apa? Reaksi yang positif terhadap lingkungan kita. Kita tidak mencela siapapun, kita tidak menyalahkan siapapun, kita tidak akan menghujat siapapun, tetapi kenapa itu terjadi? Karena kita tahu dan paham tentang hakikat dan makna serta tujuan dari perjalanan yang akan kita lakukan itu. Maka sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ketika sudah memahami hakikat, makna dan tujuan kepergian Bapak Ibu untuk pergi haji pada tahun ini dan ternyata tertunda, maka tidak akan menimbulkan reaksi-reaksi negatif terhadap lingkungan, diri kita maupun pihak-pihak lain. Tidak ada yang dipersalahkan. Kita tidak menyalahkan Allah juga, karena Allah pasti akan memberikan sesuatu kepada kita. Pasti ada maknanya di situ. Kenapa? Karena setiap hal yang kita diberikan Allah itu kita makna. Kenapa begitu? Karena kita hanya kuat dan bisa melihat serta memandang sesuatu yang ada di depan mata, tetapi makna daripada itu mungkin yang tidak kita dapatkan pada saat ini. Ini yang penting untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, secara psikologi dan sosial, kognitif, afektif, dan konatif ini harus kita jaga betul. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, hakikat, makna, dan tujuan haji itu yang akan memunculkan satu bentuk, yaitu adalah niat kita atau niatan kita itu seperti apa. Sungguh-sungguhkah niatan kita, sungguh-sungguhkah keinginan kita untuk pergi haji itu, ini akan terjadi, dan itu akan bisa mengalahkan segala. Nah ini Bapak Ibu sekalian, nanti pada saat mau perjalanan haji, maka tentu saja akan muncul beberapa situasi yang berbeda. Bapak Ibu harus meninggalkan keluarga, maka biasanya akan muncul isak tangis dari keluarga kita semua. Kita biasa dekat dengan keluarga kita yang begitu dekat, anak cucu kita atau keluarga kerabat kita, yang setiap hari bisa saling bertegur sapa, dan pada akhirnya kita harus berpisah dari mereka. Demi apa? Ya demi makna dan hakikat haji serta tujuan yang akan sudah kita canangkan itu. Maka saudara kita itu adalah bagian lain, bagian yang tidak bisa kita pisahkan dari kita, tetapi itu harus kita tinggalkan sesaat untuk tujuan utama kita, yaitu pergi haji, yaitu memenuhi panggilan Allah. Belum cukup sampai di situ Bapak Ibu sekalian, tentu nanti setelah itu Bapak Ibu akan berada di dalam bus yang seperti ini. Bapak Ibu tentu punya keinginan, ada orang-orang yang berkeinginan, misalkan saya nggak bisa naik bis kalau tidak di depan. Maka pada saat Bapak Ibu pergi haji, maka tentu saja untuk posisi tempat duduk saja, maka diatur oleh panitia.
Maka ketika itu terjadi, misalkan Bapak Ibu berada di tengah, saya ini mabukan, saya ini berada di tengah, ataupun berada di belakang sekalipun. Pada saat Bapak Ibu berada pada satu tempat di situ, dan Bapak Ibu merasa mabukan, maka itu sebenarnya adalah Bapak Ibu sudah memasukkan sebuah hal yang negatif kepada diri Bapak Ibu sekalian. Artinya bahwa saya itu kalau di belakang mabuk, itu nanti pasti akan mabuk semua. Kenapa? Karena secara psikologis Bapak Ibu sudah memerintahkan otak Bapak Ibu sekalian untuk membuat diri Bapak Ibu itu mabuk. Nah, tentu saja kalau kita, misalkan saja, saya biasa menjadi orang yang dilayani dan saya berada di selalu di depan. Bapak Ibu mencoba kalau misalnya ditempatkan di belakang, menerima itu dengan tetap perasaan bahagia, karena Bapak Ibu bukan pada tempat duduk di dalam bus itu yang berada di belakang ataupun di depan, tetapi Bapak Ibu semata-mata bersama-sama orang lain untuk menuju pada rumah Allah, panggilan Allah itu. Ini tidak mudah, tetapi ini harus dilakukan. Setiap kali muncul perasaan yang tidak membahagiakan Bapak Ibu sekalian, maka kembalikan bahwa Bapak Ibu paham tentang hakikat dari haji, Bapak Ibu paham tentang makna haji, Bapak Ibu paham tentang niat untuk tujuan pergi haji. Maka semuanya akan luruh di situ. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa di rumah sakit dalam sebuah survei ataupun penelitian itu menunjukkan bahwa kalau di rumah sakit itu ada 5 tempat tidur yang dihuni oleh orang-orang yang sakit, 1 diantaranya itu sakit yang disebabkan oleh karena fisiknya. Tetapi 4 tempat tidur lainnya diisi oleh orang-orang yang sakit karena persoalan psikologisnya dia. Orang bisa sakit jantung, orang bisa sakit lambung, orang bisa sesak nafas, orang bisa menjadi pusing, itu disebabkan karena psikologisnya. Maka marilah kita jaga psikologis kita di dalam satu ruangan begini. Belum lagi nanti itu selesai, tempat duduk yang kita duduki itu ternyata dapat di belakang. Ditambah lagi ternyata teman kita yang di sebelah kita itu adalah orang yang suka menggunakan minyak angin. Yang minyak angin itu tentu tidak kita suka, baunya kita nggak suka. Tapi orang di sebelah kita itu ternyata adalah orang yang tidak tahan dengan AC, tapi dia ikut dalam bis yang ber-AC, kemudian dia untuk mengantisipasi sakitnya maka menggunakan minyak angin. Dan kita nggak suka itu. Kita nggak mungkin menegur orang itu untuk keluar. Tidak mungkin dilakukan. Yang bisa kita lakukan adalah menerima dia adalah menjadi bagian dari kehidupan kita. Salah satu caranya adalah doakan orang yang bersangkutan itu agar tetap diberi kesehatan. Maka sebenarnya ketika dia sehat, maka dia tidak menggunakan minyak angin, maka kita tidak akan pernah mencium bau minyak angin kembali. Maka buatlah semuanya itu menjadi bahagia, Bapak Ibu sekalian. Belum lagi nanti Bapak Ibu sekalian, pada saat menunggu bisnya belum datang, nah ini sudah berada di sini dengan keluarganya dan sebagainya. Nah, kadang-kadang inilah yang terjadi, situasi-situasi yang kecil, tapi ini membuat situasinya menjadi tidak menyenangkan. Makan juga begitu, kalau biasanya itu dilayani dengan penuh oleh keluarga kita, maka besok Bapak Ibu tidak usah berharap dilayani, tetapi berusahalah untuk melayani diri sendiri. Dan bila memungkinkan, Bapak Ibu bisa membantu melayani orang lain, jika memiliki kemampuan yang lebih di situ. Tapi jangan menjadi orang yang dilayani orang lain, karena kalau Bapak Ibu nanti selalu dilayani orang lain, maka Bapak Ibu akan selalu merasa gelisah dimanapun berada. Ini mohon untuk bisa dijauhi Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sama nanti pada saat masuk pesawat juga begitu, Bapak Ibu harus antri masuk pesawat. Kemudian nanti di dalam pesawat pun juga begitu. Bapak Ibu tidak bisa memilih tempat duduk, tapi Bapak Ibu sudah diatur tempat duduknya. Apalagi nanti pada saat situasi seperti ini, mungkin kita akan menggunakan yang disebut dengan protokol kesehatan. Semuanya berubah, kita tidak biasa menggunakan masker, dan sekarang kemanapun kita harus menggunakan masker. Kalau dulu orang menggunakan masker, maka orang itu akan menjadi terasing. Tapi kalau Bapak Ibu sekarang misalkan tidak menggunakan masker,
maka Bapak Ibu akan menjadi orang yang terasing di antara sekian banyak orang itu. Dan itu tentu tidak kita harapkan, Bapak Ibu sekalian. Maka ikuti. Dan memang tidak nyaman Bapak Ibu menggunakan masker begini. Tetapi itu sebenarnya hanya persoalan kebiasaan saja. Sehari dua hari kalau Ibu Bapak sudah terbiasa menggunakan itu, maka ketika kehilangan ini, maka Bapak Ibu pasti akan merasa kehilangan. Sama dengan yang kita lakukan sekarang Bapak Ibu sekalian. Orang-orang sekarang kalau misalkan dompet ketinggalan itu biasa, tapi kalau misalkan saja yang namanya gadgetnya ketinggalan, maka orang itu seakan-akan sudah tidak berdaya apa-apa. Bapak Ibu sekalian, demikian. Mungkin kalau ada yang bertanya, silahkan saya berikan kesempatan, mungkin nanti bisa lewat chat ataupun Bapak Ibu langsung menyampaikan pertanyaannya kepada saya. Monggo kalau ada pertanyaan. Kalau belum, saya akan lanjutkan dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Dalam pandangan psikologi, maka saya bisa formulasikan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Bahwa Maslow dalam teori psikologi itu memunculkan hierarki kebutuhan. Kebutuhan yang paling dasar itu adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan rasa aman, kemudian cinta dan memiliki, kemudian harga diri dan aktualisasi diri. Sedangkan rukun Islam itu ada syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, ketika Bapak Ibu memperhatikan apa yang saya sampaikan di sini, maka sebenarnya fisiologis itu, kalau boleh dikatakan bahwa ini adalah kebutuhan yang dasar, maka tentu saja kita menjadi seorang Muslim, itu kebutuhan dasar kita adalah kita harus bersyahadat kepada Allah SWT. Yang kedua adalah sebagai wujud rasa syukur dan nikmat-nikmat Allah dan sebagainya, maka kita akan muncul pada rasa aman kita. Karena apa? Kita dilindungi oleh Allah, kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita diberikan rezeki oleh Allah, dan diberikan segala-galanya oleh Allah. Maka wujud dari rasa aman itu adalah dengan melaksanakan sholat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, meningkat pada cinta dan memiliki. Ini adalah hierarki kehidupan manusia, kebutuhan manusia. Maka kalau dia secara fisiologis belum terpenuhi, maka dia sulit untuk memperoleh rasa aman. Maka kalau dia sudah belum syahadat, maka tidak mungkin dia bisa melaksanakan sholat dengan baik. Artinya ini adalah menjadi persyaratan utama. Kemudian Bapak Ibu, puasa, cinta dan memiliki. Puasa itu untuk diri kita, tetapi sebenarnya puasa itu mengajarkan kita untuk mencintai orang lain. Salah satunya adalah bisa memahami orang lain yang dalam kondisi lapar itu seperti apa. Lapar yang tidak ada harapannya seperti apa. Sedangkan puasa itu masih, kalau lapar, menahan lapar sepanjang siang hari, sepanjang waktu puasa itu, maka masih ada harapan yang kita kenakan nanti untuk berbuka pada sore hari. Tetapi sebenarnya lebih jauhnya bahwa puasa itu akan membantu kita untuk menumbuhkan rasa cinta kita dan memiliki terhadap sesuatu yang sudah kita miliki. Diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, kemudian juga harta benda kita. Berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian, dalam teori Maslow, yang hierarki yang keempat itulah ada harga diri. Harga diri ini tentu bisa kita lihat dalam rukun Islam itu adalah di zakat itu. Orang yang memberi harga diri itu, misalkan banyak orang yang harga dirinya menjadi rendah ketika dia diberi oleh orang lain. Nah, zakat itu adalah kita memberikan kepada orang lain, maka sebenarnya kita memiliki harga diri yang lebih dibandingkan orang lain. Dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Ini adalah wujud dari aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini bisa dilakukan ketika orang sudah tidak berpikir lagi tentang harga diri, cinta dan memiliki, rasa aman dan fisiologis. Contoh sederhana aktualisasi diri adalah Bapak Ibu nanti pada saat pergi haji. Haji ini adalah aktualisasi diri dari semua aktivitas yang Bapak Ibu jalankan. Syahadat, sholat, puasa, zakat, ketaatan Bapak Ibu sekalian akan ditunjukkan pada saat Bapak Ibu menjalankan ibadah haji. Dan itu wujud aktualisasi diri. Haji. Nah, tentu saja Bapak Ibu sekalian, dalam haji itu aktualisasi diri yang tidak butuh harga diri dan sebagainya. Contoh sederhana misalnya. Pada saat Bapak Ibu menjalankan ibadah haji nanti, semuanya menggunakan pakaian putih sama.
pada saat menjalankan wukuf dan sebagainya, maka akan menggunakan pakaian ihram. Semuanya menggunakan pakaian yang sama, ihram begitu. Hanya selembar kain untuk bapak-bapak, ibu-ibu juga punya kainnya khas begitu. Dan itu tidak mengurangi harga diri Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu saya tidak berpikir harga diri, oh saya itu orang kaya, saya itu pejabat dan sebagainya. Enggak ada semua itu. Kenapa? Karena harga diri ini menjadi kecil ketika dihadapkan pada aktualisasi diri. Karena ini adalah wujud dari inilah diri saya, inilah kebanggaan saya. Maka sebenarnya niatan untuk haji itu adalah niatan untuk aktualisasi diri. Dan ini menjadi kebanggaan. Maka dari itu jangan pernah kalau misalkan pergi haji Bapak Ibu akan hilang hajinya itu, aktualisasi dirinya itu hanya karena persoalan harga diri, persoalan cinta dan memiliki, rasa aman, tidak merasa aman dan sebagainya, kemudian persoalan makanan dan sebagainya, itu menjadi persoalan. Jadi kalau sudah pergi haji maka persoalan makanan sebenarnya sudah tidak jadi masalah. Kalau misalkan Bapak Ibu diberikan makanan pada saat itu tidak sesuai dengan selera Bapak Ibu sekalian, ya sudah, terima apa adanya. Bapak Ibu harus tetap berpikir, saya harus tetap menjaga kesehatan saya. Bagaimana caranya? Ya kalau saya nggak suka ini, maka mungkin saya bisa mencari cara yang lain. Salah satunya adalah mungkin berusaha untuk menikmati apa yang diberikan. Meskipun tidak sampai tuntas habis. Kalau misalnya itu ternyata agak pedas, maka Bapak Ibu singkirkan pedasnya itu. Bapak Ibu mungkin hanya nasi putih dengan lauknya saja yang sedikit tidak terlalu pedas, maka nikmatilah itu. Tidak usah melihat orang lain, bahwa orang lain kok bisa menikmati semuanya, ya saya kok nggak bisa. Maka Bapak Ibu masih berpikir di sini, maka aktualisasi diri Bapak Ibu belum penuh. Maka haji Bapak Ibu akan terganggu di sini. Ini pergulatan dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian. Maka sekali lagi bahwa karena haji itu adalah aktualisasi diri, maka harga diri sudah selesai, cinta dan memiliki sudah selesai, karena cintanya pada saat itu adalah cinta kepada Allah, karena wujud cinta kepada Allah, Bapak Ibu memenuhi panggilannya. Rasa aman, Bapak Ibu tidak usah takut dengan sekian banyak orang yang hadir di situ, Allah selalu hadir di sana. Hadir dekat Bapak Ibu sekalian, karena yang namanya tamu, itu selalu dimuliakan. Maka orang-orang yang pergi haji adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Jadi nggak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir kelaparan, tidak perlu khawatir kehausan dan sebagainya, karena Allah selalu menjamin itu. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, maka masih adakah ketakutan kita untuk pergi haji itu, ketakutan kita terhadap satu situasi yang tidak bagus dan sebagainya. Maka nanti misalkan masih diantarkan sampai ke asrama haji, jadi asrama haji itu kemudian kalau misalkan tempat tidurnya tidak sesuai, ya sudah, itulah hari itu yang paling nikmat di antara yang lain. Kalau boleh saya bertanya pada Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini Bapak Ibu sudah sarapan, pernahkah Bapak Ibu menerima ataupun menemukan sarapan yang sama pada menu yang sama yang Bapak Ibu nikmati hari ini lebih baik dari lebih terasa nikmat dibandingkan yang Bapak Ibu nikmati sekarang? Kalau misalkan Bapak Ibu mengatakan, iya saya pernah menemukan, kapan? Kira-kira 3 bulan yang lalu pada saat itu saya diberi menu yang sama dan ternyata rasanya lebih nikmat yang itu. Maka Bapak Ibu sebenarnya tidak hidup pada kenyataan yang sekarang. Kalau ditanya misalkan, mana Ibu hadapi yang tersedia pada saat itu, itulah makanan yang paling nikmat pada hari itu. Karena apa? Bapak Ibu menikmati makanan itu setelah masuk mulut, kemudian masuk kerongkongan dan langsung masuk ke lambung begitu, maka sudah selesai. Dan rasa itu hanya di mulut saja. Rasa itu hanya di lidah kita saja. Setelah masuk ya sudah, berjalan begitu saja. Kenapa saya katakan begitu? Karena Bapak Ibu dalam pergi haji nanti jangan sampai berpikir bahwa pada saat makan yang disajikan oleh panitia nanti ataupun oleh pendamping ternyata tidak sesuai, maka Bapak Ibu harus selalu mengatakan bahwa ini adalah makanan yang paling enak yang saya temukan pada hari ini. Maka orang Jawa mengatakan kalau misalkan makanan yang paling enak itu adalah makan pada saat lapar. Makanya nanti di asrama haji ataupun di penginapan, kalau ada sesuatu hal yang kurang berkenan, misalkan saja kasurnya tidak sesuai dengan kita dan sebagainya, maka katakan pada diri kita bahwa ya saya akan menikmati tidur itu karena pada saat saya ngantuk. Itu yang mungkin akan menjadi Bapak Ibu, memudahkan Bapak Ibu untuk aktualisasi diri, dan itu ibadah haji Bapak Ibu sekalian tidak akan terganggu oleh persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak perlu dipersoalkan.
Karena disinilah pentingnya nilai-nilai itu, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, haji tidak cukup hanya dengan pikiran saja, harta benda saja tidak cukup, tetapi sebenarnya dengan keluasan hati. Maka orang-orang yang haji diharapkan memiliki keluasan hati dan tidak berpikir lagi tentang harga diri. Nanti ketemu dengan orang, misalkan pada saat itu Bapak Ibu sujud begitu, kemudian ada orang lewat di sebelahnya, ataupun Bapak Ibu dilangkahi orang yang lebih tinggi, besar-besar begitu, ya Bapak Ibu tidak boleh marah, tidak perlu marah kan? Kalau Bapak Ibu marah, maka sebenarnya Bapak Ibu masih terjebak dengan harga diri ini. Padahal Bapak Ibu sudah tidak berpikir lagi bahwa harga diri ini, Bapak Ibu, kita itu tidak punya harga diri di hadapan Allah, itu saja. Bahwa saya yang paling baik adalah harga diri saya pada saat itu adalah ada di hadapan Allah. Itulah yang paling besar kebutuhan kita. Maka niatan yang kita miliki itu akan mengalahkan segalanya, yang itu hanya bersifat duniawi. Dan ini harus kita coba. Nah, Bapak Ibu sekalian, marilah kita coba untuk meyakinkan Bapak Ibu sekalian. Monggo kita cek sekarang. Bapak Ibu yakin nggak bahwa Allah itu bisa mendengar, pasti mendengar setiap doa manusia, dimanapun berada? Ya, jawabannya pasti iya. Kemudian apakah untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala diperlukan ongkos besar? Jawabannya pasti Bapak Ibu akan mengatakan tidak. Kemudian yang ketiga adalah, kalau sekarang Bapak Ibu pergi haji dengan menyiapkan biaya yang sangat besar, mengapa Bapak rela untuk itu? Karena Bapak Ibu punya niatan bahwa itu adalah panggilan Allah. Ya sudah, Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi berpikir ongkos besar itu. Jadi bukan hal yang penting di situ. Apa yang terjadi? Kembali lagi bahwa itu adalah karena Bapak Ibu punya niatan yang tulus untuk pergi haji. Bapak Ibu sekalian, maka tinggal satu, ihdinas shiratal mustaqim, maka sebenarnya tunjukkanlah jalan yang lurus. Ya sudah, kalau sudah mau pergi haji, maka ya kita selalu mohon pada Allah bahwa Allah itu akan memberikan dan menunjukkan jalan yang lurus. Hati kita lurus, pikiran kita lurus, kemudian langkah-langkah kita menjadi lurus semua ke arah yang lebih baik. Maka kita tidak akan terganggu oleh situasi-situasi yang tidak perlu, situasi-situasi yang tidak penting bagi haji kita itu. Maka Bapak Ibu sekalian, niatan yang tulus, niatan yang sudah dikobarkan oleh Bapak Ibu sekalian, itu tentu kalau orang punya niatan yang baik, maka dia memikirkan dengan sungguh-sungguh segala konsekuensi atas usaha yang dicapainya. Untuk mencapai satu tujuan itu. Tujuannya apa? Tujuannya saya menghadiri panggilan Allah. Ya sudah, itu saja. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang tidak menyenangkan Bapak Ibu sekalian, nggak perlu gelisah, nggak perlu resah, maka ingat kembali. Kembalikanlah selalu kepada niatan Bapak Ibu sekalian untuk pergi haji. Saya memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Maka ketika ada hambatan yang terjadi, ataupun misalkan kejadian peristiwa seperti ini, penundaan dan sebagainya, ya Allah, penundaan ini bukan atas kehendak-Ku, tapi ini atas kehendak-Mu. Maka relakanlah aku untuk hadir pada waktu yang akan datang. Ya kan seperti itu, karena seperti itu. Jadi Bapak Ibu menjadi lebih ringan adanya. Nah Bapak Ibu sekalian, maka sebenarnya permasalahan-permasalahan yang saya tampilkan sekarang ini mungkin tidak akan pernah terjadi pada Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu sudah meneguhkan niat itu. Maka misalkan malas ke masjid, acara ke masjid dan sebagainya, maka tidak akan terjadi itu. Karena apa? Bapak Ibu akan menyempatkan diri dan mendahulukan segala hal yang berkaitan dengan kepergian tujuan dan niat pergi haji itu, yaitu untuk berada di rumah Allah, kemudian juga mendatangi panggilan Allah. Ya sudah, maka kembalikanlah pada niatan itu. Enggak usah takut tersesat, tetap menjaga kesehatan, tinggal jauh dari masjid dan sebagainya, enggak ada masalah. Tapi semua itu kembali kepada niatannya. Sama Bapak Ibu sekalian, ketika kita misalkan pengen niat sehat, maka ya apapun juga. Maka yang pertama adalah ya kita harus mensyukuri apapun yang tersajikan di situ. Kalau sudah seperti itu, maka selalu kesehatan kita akan terjaga. Kemudian yang kedua, hindarkan untuk iri hati itu pasti tidak akan terjadi. Kenapa? Karena semuanya sudah selesai. Seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu sekalian. Disinilah letaknya, bahwa Bapak Ibu sekalian, cinta, memiliki dan sebagainya itu sudah tidak ada di situ. Karena apa? Bapak Ibu sudah
berniat untuk pergi haji itu. Jadi sudah tidak pikir ini. Cinta Bapak Ibu hanya kepada Allah. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu itu ternyata masih iri hati pada orang lain dan sebagainya, kemudian menggunjing pada saat orang lain rajin beribadah dan sebagainya, sudah nggak usah itu. Dan kebetulan kalau misalkan Bapak Ibu pada saat itu tidak bisa menjalankan sholat di Masjidil Haram dan sebagainya, kemudian karena Bapak Ibu sedang mengalami sakit, maka Bapak Ibu harus menerima itu, bahwa itu adalah bagian dari skenario Allah yang tidak pernah kita tahu arahnya. Maka dari itu kita kembalikan, ya Allah, aku menjadi tamu, maka Engkau pasti akan memberikan yang terbaik untuk langkahku, memudahkan langkahku. Udah, terus berikan seperti ini. Jadi selalu mengembangkan sikap positif, Bapak Ibu sekalian. Dan selalu ingat bahwa segala sesuatu itu pasti ada balasan. Kemudian yang ketiga, sakit atau sensitif, menjadi lebih lemah dan sebagainya. Ini adalah sifat-sifat yang memang ini akan bisa terjadi, Bapak Ibu sekalian. Sakit, jatuh sakit, dan sebagainya. Dan ini sebenarnya mengapa jatuh sakit, lemah semangat, dan sebagainya itu salah satunya adalah karena Bapak Ibu mungkin fisiologisnya tidak bagus. Jadi kalau ada makanan, maka Bapak Ibu tidak bersedia makan karena tidak sesuai dengan selera Bapak, maka hindarkan selera Ibu. Karena itu hanya kebutuhan fisik Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau Bapak Ibu dalam kelompok itu ternyata merasa tidak aman. Sudah, pasti Bapak Ibu juga akan terganggu itu. Apalagi Bapak Ibu merasa cemburu ataupun misalkan selalu memikirkan orang lain, maka itu menjadi masalah juga. Maka inilah Bapak Ibu yang harus kita perhatikan dengan serius, bahwa semua hal itu akan kembali dan akan hilang adanya ketika kita tahu bahwa haji yang Bapak Ibu lakukan nanti itu adalah wujud aktualisasi diri Bapak Ibu sekalian, dan sekaligus bahwa haji yang Bapak Ibu lakukan itu adalah merupakan wujud dari kecintaan Ibu Bapak sekalian atas panggilan Allah. Jadi ragu dalam ibadah tentu tidak akan menjadi ada dalam Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu juga tidak akan mencari perhatian harus dibantu orang lain dan sebagainya. Tidak. Bapak Ibu akan secara mandiri. Tetapi bila mana ada orang lain yang membantu, ya kalau memang dia berkenan untuk membantu, berikan kesempatan dia untuk membantu. Mungkin satu adalah menambah ibadahnya dia. Yang kedua adalah kita diringankan. Tetapi di satu sisi, kalau Bapak Ibu mampu melakukan itu, lakukan itu. Jadi ingatlah bahwa tidak ada seorang pun yang lemah di situ. Jamaah semuanya punya peluang yang sama untuk menjalankan ibadahnya. Kemudian, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika berada dalam situasi tadi? Maka saya katakan tadi bahwa kalau kita sudah merasakan kebahagiaan, kemudian bisa nyaman dan sebagainya, maka kita bisa menimbulkan empati pada diri kita. Kemudian empati itu yang memahami masalah orang lain. Jadi kalau ada orang teman kita yang dalam kelompok itu yang mengalami sesuatu hal, maka kita bisa paham di situ. Oh ya, dia misalkan sedang sakit dan sebagainya, tidak usah diolok-olok bahwa kamu itu pura-pura sakit dan sebagainya, nggak usah. Kita pahami bahwa dia sakit mungkin karena memang itu adalah kehendak Allah. Dan dari paham dia sakit saja itu sudah menjadi bagian yang sulit bagi dia untuk keluar dari sakitnya itu untuk menjalankan ibadah hajinya itu. Dan itu sudah jadi masalah bagi dirinya. Jangan ditambah masalah oleh kita. Kemudian kita tunjukkan atensi kita, responsif terhadap melibatkan verbal maupun non-verbal. Ya, kita bisa tersenyum pada orang lain, membuat orang lain bahagia, menunjukkan atensi kita bahwa kepedulian kita pada orang lain. Kemudian respect, ya kalau memang ada orang-orang yang perlu perhatian khusus, ya silahkan diberikan perhatian khusus selama itu tidak mengganggu perjalanan haji dan ibadah Bapak Ibu sekalian. Terakhir adalah solusi yang terbaik adalah di setiap ibadah haji pasti ada pendampingnya, dan Bapak Ibu tidak perlu ragu ketika misalkan ada persoalan, maka segera carilah solusi, bantu memberikan solusi pada orang lain, yang itu bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk tenang beribadah haji. Jadi kalau misalkan dalam satu regu begitu ternyata ada orang-orang yang misalkan selalu mengeluh dan sebagainya, ketika Bapak Ibu mengajarkan bagaimana cara dia untuk tidak mengeluh, maka sebenarnya suasana dalam kelompok itu pasti juga akan lebih nyaman dibandingkan dengan ada orang yang mengeluh. Maka ketika Bapak Ibu memberikan bantuan, maka sebenarnya Bapak Ibu secara tidak langsung sudah membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan suasana yang lebih baik. Inilah Bapak Ibu sekalian. Maka tentu saja Bapak Ibu sekalian, ketika sudah niatannya bagus, maka niatannya adalah kita niatkan untuk beribadah haji, maka tentu itu akan membentuk komitmen ruhaniah. Maka segala hal yang menghalangi ibadah Bapak Ibu sekalian itu akan Bapak
Bapak Ibu hilangkan, mampu Bapak Ibu hilangkan, mampu Bapak Ibu atasi, dan Bapak Ibu akan selalu mengedepankan bahwa setiap hal yang Bapak Ibu lakukan itu selalu bernilai tertinggi adalah ibadah. Jadi penundaan ini, Bapak Ibu sudah kalau komitmen, maka ini adalah ibadah saya, ketaatan saya kepada Allah, karena penundaan yang terjadi itu. Bukan karena diri saya menunda itu, tapi karena memang situasi itu sehingga tertunda. Penundaan itu karena apa? Karena wabah. Wabah dari mana? Itu datangnya dari Allah. Ya sudah, kita kembalikan bahwa segala sesuatu itu dari Allah, maka sebenarnya semuanya itu akan kembali kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tentu saja besok akan ada kepadatan, kemudian kondisi kesehatan, kondisi geografis, cuaca, makanan, dan semuanya itu kembali lagi bahwa semuanya akan hilang ataupun fokus kepada niatan kita, dan stres itu akan hilang. Tekanan apapun ketika semuanya kita kembalikan niatan, maka semuanya akan hilang. Susah makan, maka bisa kita makan karena kita kembali pada niatan dengan tulus bahwa kalau saya nggak makan, maka saya nanti akan melemah dan sakit. Kalau sakit, maka saya tidak bisa beribadah. Kembali lagi ke ibadah, kan? Kondisi misalkan geografis, aduh tempatnya tinggi, jauh, dan sebagainya. Nah, jauh itulah niatan ibadah itu. Ya kalau jauh itu misalnya kita tidak pernah melangkah, maka tidak akan sampai. Maka jauh, saya lebih jauh kalau misalkan dari sini pindah ke kota yang lain, kemudian dari tempat dari maktab kemudian mau ke ini untuk tawaf dan sebagainya, maka itu mungkin perjalanan yang tidak cukup jauh dibandingkan perjalanan kita dari Malang menuju ke Makkah itu. Tentu tidak sebanding itu. Apakah kita akan menghilangkan itu? Niatan itu. Tentu tidak. Kembali lagi bahwa niatan. Sepadat apapun tidak mengurangi hidup kita untuk jalan. Nah ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti akan ketemu dengan orang sebanyak itu kira-kira. Coba ini semuanya putih, ini mana teman saya dan sebagainya. Nggak tahu kita itu. Atau teman kita itu yang mana gitu. Semuanya sama. Ini mana yang direktur, mana yang kondektur, nggak ada yang tahu semua. Semuanya sama. Maka dari itu tidak perlu takut karena semuanya ini adalah tamu Allah semua. Ya. Karena itu salah satu caranya adalah bagaimana supaya tidak tersesat dan sebagainya. Ya kita mengikuti panduan-panduan yang dilakukan oleh tim pendamping haji. Kemudian mengikuti aturan-aturan. Salah satunya adalah menggunakan atribut-atribut. Kemudian bagaimana untuk jika kita meninggalkan kelompok kita itu pada saat itu, apa yang harus kita lakukan dan sebagainya. Identitas tetap harus kita bawa sepanjang waktu kita berjalan di sana. Kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi, maka kita bisa mencoba untuk ini. Pasti pendamping akan menunjukkan bahwa Bapak Ibu akan nanti di sini, kita ketemunya di sini dan sebagainya. Jadi ada pola-pola tertentu yang itu akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk tidak perlu takut terhadap sekian banyak orang yang hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Kemudian haji sebenarnya adalah menemukan makna dan kualitas hidup yang sesungguhnya. Maka saya katakan bahwa haji tadi, Bapak Ibu tahu maknanya. Maknanya apa? Maknanya adalah menemukan makna dan kualitas hidup yang sesungguhnya. Itulah haji, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada hal yang paling menarik kecuali Bapak Ibu pergi haji. Kemudian tentu saja yang terakhir adalah kita selalu berharap ridho Allah, dan tentu ini akan membuat kita selalu meyakinkan diri bahwa sesuatu kebaikan dan keburukan yang menimpa diri ditentukan oleh Allah atas diri seseorang. Maka berharaplah ridho Allah bahwa hari ini kita tertunda untuk pergi berangkat haji, maka sebenarnya itu adalah ridho Allah yang diberikan kepada kita. Itu adalah merupakan sesuatu kebaikan yang menimpa diri kita, keburukan yang menimpa diri kita, yang akan berakhir dengan kebaikan yang akan diberikan kepada kita suatu saat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terakhir adalah tentu tidak ada kata yang lain kecuali menata hati dan selalu mengembangkan pikiran positif thinking dengan keyakinan bahwa perjalanan haji adalah amalan utama setelah jihad fisabilillah. Semoga Bapak Ibu sekalian menjadi haji mabrur. Itu adalah upaya yang harus kita usahakan bersama-sama. Selamat kepada Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah bahwa apa yang kita lakukan selama ini semoga menjadi amalan yang tidak pernah berhenti untuk tetap fokus pada pencapaian sebutan yang diberikan oleh Allah, yaitu haji mabrur pada Bapak Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian,
Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.